Halo semua, kembali lagi di channel Brian Tutorial. Ya teman-teman, kali ini kita upload video juga seperti biasa, pasti agak malam ya. Karena ini saya baru selesai habis servis HP. Nah, biasanya setelah habis servis HP saya kan biasanya melihat komentar-komentar ya. Nah, setelah ada komentar baru saya buat dijadikan konten. Kira-kira komentar mana yang belum sempat kita bahas atau yang perlu kita bahas ya. Jadi supaya bisa menjadi pengetahuan untuk kita bersama. Seperti yang tadi ya, ini adalah komentar sebenarnya udah lama teman-teman. Ada banyak sekali komentar seperti ini, tapi baru saya sempat bahas ya. Jadi kali ini saya tidak bahas upload video, cara cepat kejar jam tayang. Tapi ini supaya masalahnya clear ya. Karena ya dari 7 bulan yang lalu saya rawat channel ini, banyak sekali komentar negatif ya. Atau berkomentar yang menuduh yang bukan-bukan, tapi buktinya jalan. Nah misal dulu ya ada yang nuduh bilang channel sesat, nggak nyambung, nggak ada hubungannya. Ternyata trik upload video sudah banyak membuat teman-teman kita ada kemajuan. Jadi saya yang benar sekali lagi ya. Mungkin kalau saya nggak benar, channel ini udah mati ya. Udah ada, apalagi dari tekanan channel besar ya. Channel besar kan YouTuber pemula di Indonesia pasti akan melihat tutorial yang subscribernya banyak. Kemungkinan mereka sudah gagal baru melihat tutorial lain. Kalau mereka sudah berhasil, nggak mungkin ngelihat channel ini lagi. Pasti tetap belajar di sana ya. Karena sudah banyak curhat di sini, saya udah belajar setahun 2 tahun nggak ada perkembangan, baru di sini saya berkembang. Teman-teman bisa baca ya, saya bukan mengarang cerita. Jadi teman-teman bisa baca komentar-komentar, itu akunnya asli. Saya tidak sempat membuat akun palsu seperti sebelah untuk nyerang channel ini ya. Sudah biasa ya, channel ini selalu mendapat tuduhan-tuduhan yang akhirnya saya bisa buktikan sendiri. Misal teman-teman di upload video ya kita bahas upload lagi ini. Saya selalu tentang channel besar yang ratusan ribu subscriber. Nah sekarang mereka sendiri yang bahas ya. Ya karena sudah terbukti banyak bisa membantu teman-teman kita menghindari spam dan channelnya ada kemajuan. Jadi ya terbukti omongan saya benar ya. Jadi orang yang telat sekitar 7 bulan, 8 bulan baru mereka paham. Berarti ya itu udah, makanya saya dulu tutorial ini sempat saya nggak rawat. Ya jujur karena saya pakai main VPN, jadi saya uploadnya jarang. Yang penting gaji masuk. Iya jadi seperti itu ya. Karena saya tahu target penonton yang yang kita pakai untuk memakai logika dan kecerdasan di Indonesia itu akan susah kita dapat, kecuali kita buat konten yang berbau sensasi atau berbau hiburan yang pokoknya yang nggak nyambung, yang ngomongin orang-orang jelek-jelek orang ataupun gosip-gosip yang nggak masuk akal, itu baru banyak penontonnya. Jadi saya udah tahu kita membuat konten yang mengedukasi itu penontonnya sulit, tapi syukur ya sekarang memang penonton nggak banyak, tapi kita ada teman-teman yang mendukung channel ini melalui super thank atau bahkan penonton ya. Penonton dengan penonton seperti itu, channel yang baru kita rawat dari 7 bulan itu sudah bersyukur. Jadi sudah mulai banyak teman kita yang sudah cerdas, yang sudah memakai logika dan akal ya. Nah contoh teman-teman biar tidak panjang ya, ini saya dapat komentar yang sering ini teman-teman. Sejenis ini ya, saya selalu mendapat komentar yang seperti ini misalnya. Mana tuh? Nah, selalu nyebut belasan juta YouTuber sudah gagal. Dapat data dari mana ya? Saya ya memang beberapa kali saya membuat statement seperti itu ya. Belasan juta YouTuber gagal, yang sukses ribuan, yang monet ada puluhan ribu. Memang sering saya ucapkan seperti itu. Saya ngucapin itu bukan asal ceplos, tapi ada bukti teman-teman. Yang saya bilang YouTuber gagal itu adalah YouTuber mungkin sudah monet tapi setahun monet tapi belum gajian, itu namanya gagal. Atau yang sudah 3 tahun 4 tahun nge-YouTube tapi belum monet, dan mereka sudah pasti paham SEO yang saya sering senggol seperti itu ya. Jadi buat teman-teman nge-YouTube sekarang, kalau cuman modal SEO ya kan yang sukses ada ribuan, yang monet ada puluhan ribu, yang gagal ada belasan juta. Saya sering memang menyebut seperti itu. Nah, biar teman-teman, biar saya tidak dibilang fitnah teman-teman. Jadi ini ya kita kasih contoh saja ya. Ini saya jawab terpaksa, ini sebenarnya udah dari kemarin senggol-senggolan seperti ini banyak teman-teman komentar, walaupun nggak banyak tapi lumayan banyak. Kita gini teman-teman, anggap ya YouTuber kita apa ya? Kita ketik video yang banyak ditonton ya, Khairunisa namanya. Ini kan YouTuber yang membahas. Mohon maaf ya, ini tidak ada menjelekkan beliau, tidak ada. Jadi penonton beliau bisa, teman-teman bisa lihat ya. Ini hanya memberikan bukti bahwa sudah ada belasan juta YouTuber ya. Kita lihat video populer ya. Nah, penonton populer dari channel Khairunisa itu ada 8 juta. 8 juta ya, satu video ditonton 8 juta. Udah pasti udah ada 8 juta YouTuber yang sudah nonton video. Yang nonton videonya Khairunisa pasti YouTuber ya. Bukan ditonton sendiri ini 8 juta ya, pasti orang yang nonton ya. Berarti sudah pasti ya di satu channel ini aja udah ada 8 juta YouTuber Indonesia yang belajar SEO, karena beliau tentang SEO. Ini saya jawab terpaksa ya, karena
Saya selalu dipojokkan gitu. Jadi jawaban ini ya biar nggak ada teman-teman keraguan lagi, saya ngomong itu pakai logika dan ada bukti. Ini baru satu orang 8 juta. Teman-teman bisa cek lah YouTuber lain ya, supaya saya tidak dibilang nyenggol. Mungkin ada YouTuber di Jalan Sugi ada penonton 4 juta, 5 juta, mereka juga bahas SEO dan channel lain. Jadi bisa dipastikan ya, sudah yang belajar SEO aja dari satu channel udah ada 8 juta orang. Belum channel lain ya, membahas tutorial mungkin. Ya kita nggak usah sebutin lagi. Itu yang belajar SEO aja udah ada belasan juta teman-teman. Dari satu channel ada 8 juta belajar SEO. Nah buktinya bagaimana caranya untuk menentukan yang sukses ada ribuan orang? Ya saya sering sebut ribuan orang. Ya kita pakai logika saja ya. Kita pakai logika sederhana saja. Teman-teman bisa lihat ya, channel saya yang channel dibilang channel acak-acakan atau amburadul atau apa namanya yang nggak masuk akal atau apapun, bukan channel sukses intinya. Ini posisi di ranking di Socialbit adalah 1900. Anggap ini channel gagal ya. Berarti ya channel sukses itu ya harus di atas posisi ini. Saya punya channel gagal lagi teman-teman. Channel gagal ya dibilang karena nggak sukses intinya. Itu posisinya 1800. Ya ini 1800 ya. Ini channel saya sendiri ya, Wayan Putra Garden. Rankingnya adalah 1000. Bayangkan ya channel gagal posisinya 1800. Jadi yang sukses harus di depan ini. Teman-teman bisa lihat ya channelnya yang kena dismonet, yang ratusan ribu subscriber itu ada banyak sekali teman-teman kita yang nggak dapat gaji. Tentunya posisinya di depan ini lagi. Nah kita potong bersih saja ya, ada 1.500 YouTuber Indonesia yang sukses. Nah dari 1.500 itu ada yang jadi public figure, yang YouTuber beruntung ataupun sejenisnya itu mungkin sekitar 1000 ya. Public figure nggak pernah belajar SEO teman, nggak pernah belajar tutorial karena ya mereka udah terkenal, nggak perlu lagi buat tutorial ya, orang udah seneng sama mereka. Jadi mereka nggak pernah nonton tutorial, nggak pernah belajar SEO seperti Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad nggak pernah belajar SEO, tapi selalu memakai algoritma karena mereka collab. Prinsip dasar algoritma YouTube itu adalah mengaitkan atau berkaitan atau menghubungkan. Jadi mereka collab supaya penontonnya berkaitan atau terhubung. Jadi mereka semua memakai trik algoritma ya. Ya kita kan untuk collab kita nggak bisa teman-teman. Makanya kita bisa memakai dengan upload video. Kita mengaitkan video kita dengan video si channel besar. Atau kalau teman-teman punya uang lebih, teman-teman bisa memakai bayar jasa Google Ads. Itu cara main algoritma yang gampang teman-teman. Kalau cuma ngandalin SEO, kan sudah bukti ya. Yang penonton dari satu orang yang belajar di Karunisa yang membahas SEO saja sudah 8 juta ya. Video tertinggi itu adalah orang yang nonton ya, bukan ditonton sendiri. Beliau nggak mungkin nonton sendiri. Jadi itu kita lihat yang sukses 1.500 ya, seperti yang saya pakai logika ya, 1.500, yang 1.000 adalah public figure. Berarti ada 500 orang yang sukses. Mungkin belajar SEO ada 500 orang teman-teman. Nah, dari belasan juta YouTuber yang gagal, yang sukses 500 karena belajar SEO. Apakah teman-teman masih percaya ya? Kalau Monet oke lah banyak teman-teman, karena Monet kan ada orang dari hasil beli jam tayang, dari hasil kejar jam tayang sendiri, memakai playlist atau cara kejar jam tayang yang secara tidak benar itu memang ada banyak yang Monet. Mungkin ada puluhan ribu, saya yakin memang ada. Tapi yang Monet itu belum tentu kita bisa masukkan sukses. Makanya channel saya yang amburadul, mungkin teman-teman bisa cek channel Insan Tutor. Posisi berapa ya? Nah itu kita anggap YouTuber sukses ya Insan Tutor ya. Insan Tutor kan banyak gajinya ya, jadi YouTuber sukses lah ini. Insan Tutor masuk posisi 1200. Bayangkan teman-teman. Insan Tutor itu posisinya udah 1200 teman-teman. Ya itu kan nggak main SEO ya. Cuman main berdasarkan pengalaman tanpa SEO. Posisinya 1200, bisa lihat Insan Tutor. Ya kan? 1200. Berat ya. Ini di social media sih memang kita tidak bisa membahas tentang gaji, tapi ranking dari subscriber kita bisa cek. Jadi apa yang saya bilang, ada belasan juta YouTuber Indonesia yang sudah gagal karena cuman modal pakai SEO saja. Ya itulah buktinya teman-teman. Jadi satu channel aja ditonton 8 juta, dan di channel lain kan ada yang tonton 4 juta, 3 juta. Itu semua membahas SEO. Jadi setelah teman-teman saya kasih penjelasan seperti ini, mungkin yang bertanya sering seperti kemarin supaya bisa paham ya. Jadi saya ngomong itu saya bisa jelaskan secara logika dan fakta ya. Jadi bukan ada tuduhan. Jadi mungkin saya dibilang membuat konten hoa atau bohong.
Saya sudah bisa buktikan. Teman-teman yang memakai Oplos Video juga sudah banyak ya. Seperti San Tutor itu kan dapatnya dari saya, teman. Dapat trik ini dari saya. Dan jalan ini. Ya, YouTuber sukses intinya udah ya. Nah, terus bagaimana solusinya supaya YouTuber gagal tidak bertambah lagi? Yang dulunya belasan juta takutnya jadi puluhan juta ya, karena penduduk Indonesia kan hampir 300 juta ya. Kalau tidak salah sekitar 280 juta. Yang menjadi YouTube penonton aktif sekitar 127 juta di tahun 2021 kalau tidak salah. Kalau sekarang mungkin berkurang atau nambah ya, karena belum dapat data yang resmi ya. Nah, solusinya teman-teman ya buat konten yang original sesuai skill atau hobi atau pekerjaan atau usaha, sehingga Anda tidak akan kehabisan materi dan Anda akan terlihat menguasai konten. Nah, setelah Anda menguasai konten tersebut, teman-teman ya SEO tetap pakai. Jadi jangan hanya mengandalkan SEO saja ya, karena sudah pasti banyak yang sudah gagal ya. Teman-teman pelajari algoritma YouTube ya. Algoritma YouTube itu ya yang paling penting teman-teman bisa collab ya, itu termasuk algoritma karena mengaitkan, karena artis-artis juga biasa pakai trik ini. Yang kedua teman-teman, kita bisa kaitkan video kita dengan video si channel besar memakai trik Oplos Video. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman SEO tetap dipakai, trik Oplos Video dipakai ya. Kalau bisa collab ya bagus. Yang ketiga teman-teman bisa bayar Google Ad, karena YouTube yang baru lebih mendukung mereka yang bayar Google Ad. Saya sudah tahu itu karena sering saya melakukan riset. Beberapa channel yang membayar Google Ad itu akan selalu muncul di HP kita secara tidak sadar ya. Sudah direkomendasikan langsung oleh YouTube. Channel yang membayar Google Ad yang banyak itu selalu direkomendasikan YouTube lebih bagus. Ya, memang ya YouTube sebuah perusahaan yang pastinya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, kira-kira seperti itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.